Joses ngapain di sini? Ini Kak, aku bikin tas rajutan. Aku mau pakai nanti liburan. Loh, bukannya kita mau pimpin ibadah? Iya. Yuk Kak ya, kita mimpin ibadah. Yuk. Selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Josephine dan Kak Todo. Apa kabarnya nih adik-adik? Pasti adik-adik sehat semua. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Mei. Ya Kak, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Tapi kita rasakan penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita. Ya Kak? Iya. Ya adik-adik, kita masih tetap sehat, bisa belajar, memuji Tuhan, dan berjumpa di sini Kak. Adik-adik sudah siap ya ibadah hari ini? Hari ini firman Tuhan kita baca dari mana ya Kak? Hari ini firman Tuhan kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 sampai pasal 28. Nah, untuk mengawali ibadah kita, mari kita memuji Tuhan adik-adik. Lagunya dari Terbit Matahari. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri biar yang masih ngantuk jadi segar. Yuk Kak. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Adik-adik, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami sembahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih atas hari Minggu yang indah yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami berkumpul Tuhan untuk beribadah, juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, belajar bersama-sama. Kiranya Kau selalu sertai kami dari awal sampai ibadah ini berakhir. Kiranya semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ini. Amin. Adik-adik, tadi kakak katakan penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita. Seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu-minggu lalu. Bagaimana hamba Tuhan dan para misionaris memberitakan Injil. Bagaimana penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, Kak. Pertolongan Tuhan selalu menguatkan mereka. Nah, Kak Todo baru sembuh dari sakit. Yuk adik-adik kita dengarkan gimana Kak Todo. Yuk Kak cerita Kak. Iya, jadi kakak kan baru sembuh nih dari penyakit. Penyakitnya itu namanya penyakit tipes. Karena
kakak lagi kondisinya tidak baik, terus makannya tidak benar, sehingga bakteri tifus itu menyerang perut kakak, rasanya sangat tidak enak. Akhirnya kakak dirawat di rumah sakit selama 6 hari. Nah, kakak walaupun dalam keadaan sakit, tapi kakak selalu berdoa, selalu percaya pada pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa atas segala sakit penyakit yang kakak derita. Akhirnya setelah dirawat di rumah sakit dan di rumah, kakak akhirnya sekarang sudah sembuh berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Aku juga mau cerita. Jadi adik-adik, 2 minggu lalu kakak kan agak buru-buru nih mau cuci baju. Pas kakak mau tutup pintu, tangan kakak terjepit. Aduh, sakit sekali. Dan adik-adik, tangan kakak yang sebelah kiri ini kan jempolnya lagi sakit, kejepit lagi. Aduh, spontan kakak bilang, Tuhan Yesus sembuhkan tanganku. Dan kakak ambil ini dong adik-adik counterpan gitu kak, terus oles-oles sambil doa-doa gitu adik-adik. Nah, terus kakak percaya pasti Tuhan pulihkan. Dan akhirnya berapa lama kemudian tangan kakak mulai agak enak ya, walaupun memang masih ada terasa sakit. Tapi bersyukur Kak Josephine bisa meneruskan pekerjaan pada hari itu. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini adik-adik, kesaksian Kak Todo dan Kak Josephine itu adalah sesuai juga dengan tema kita hari ini yang diberi judul Yesus selalu beserta kita. Nah, dalam tema ini kita belajar dari Paulus yang selalu bersandar pada janji Tuhan, pada penyertaan dan kuasanya. Kalau gitu Kak, adik-adik kita sekarang nyanyi ya. Nah, lagunya Kudaki-daki yang menyatakan bahwa di dalam suka, di dalam duka, Yesus beserta kita. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sarah. Nah, sekarang kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, kita mau bernyanyi, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.
Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Sekali lagi adik-adik ya, lebih lambat. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Jayo, ni hao, Wong Hyono, Omong Talefu. Apa kabar adik-adik? Dengar sapaan bahasa asing seperti ini, seolah kita berada di negeri lain ya. Jadi teringat nih pelajaran kita beberapa minggu ini. Jalanan seorang misionaris pergi dari negeri satu ke negeri lain untuk memberitakan firman Tuhan. Siapa dia? Ya, dia adalah Rasul Paulus. Cerita kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 27-28. Kakak berharap adik-adik sudah baca ya. Nah, dalam cerita ini, Yesus beserta Rasul Paulus. Yesus juga beserta kita. Baik, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, hadirlah di tengah kami Tuhan, supaya kami dikuasai pikiran dan hati dan indera kami, sehingga kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami ya Yesus, supaya kami tetap taat sebagai pelaku firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik, ternyata menjadi misionaris itu nggak mudah ya. Tahu kenapa nggak mudah? Banyak masalah yang dihadapi. Yaitu apa? Satu, mengancam keselamatan. Dua, dia harus pindah tempat. Nah, ketiga, masyarakat tempat baru belum tentu menyukai ajarannya. Mereka bisa dianiaya karena mereka memberitakan Injil. Mereka juga mungkin kesepian. Atau mereka mungkin sakit. Namun, di tengah kesukaran itu, para misionaris itu selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menyertai mereka, menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk melaksanakan tugas panggilannya. Tidak peduli situasi apa yang mereka hadapi. Ya, Rasul Paulus mengalami banyak kesulitan ketika ia memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Nah, hari ini kita melihat lebih banyak lagi kesulitan yang harus dialami Rasul Paulus ketika hendak memberitakan Injil ke Roma. Namun, Tuhan senantiasa menyertai Paulus, sehingga ia boleh tetap teguh di dalam imannya dan harus mempercayai Allah. Jadi begini ceritanya adik-adik. Sebenarnya, Paulus itu juga banyak ditentang oleh orang-orang Yahudi. Mereka menangkap dan memenjarakannya. Nah, ketika mereka itu, Paulus berada di Kaisarea.
Paulus dipenjarakan 2 tahun. Nah, tetapi waktu di penjara, Paulus berbicara kepada banyak orang terkemuka mengenai imannya di dalam Kristus. Nah, Paulus juga sebenarnya menantikan keberangkatannya ke Roma, karena dia mau menghadap Kaisar, sang penguasa kekaisaran Romawi. Karena dia mau naik banding, dia merasa bahwa sebenarnya hukuman itu nggak pantas buat dia, tetapi jadi dia mau membela dirinya juga, sehingga dia pergi harus menghadap Kaisar. Nah, Tuhan sebenarnya sudah mengatakan kepada Paulus bahwa dia akan bersaksi di sana, tapi tunggu waktunya tiba. Nah, jadi Paulus dan beberapa tahanan lain diserahkanlah kepada perwira yang bernama Julius. Nah, mereka harus berangkat ke Italia. Mereka harus berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain menyusuri pantai-pantai. Wah, mungkin nggak di tengah samudera sana ya adik-adik, karena kapalnya bukan kapal yang besar. Pasti mereka menyusur pantai-pantai gitu ya. Nah, sampai di Mira, terus Julius itu menemukan kapal yang lebih besar lagi. Jadi lebih baiklah tahanan ini dipindah karena perjalanan akan jauh dan waktu itu musim cuaca buruk. Jadi perlu kapal yang lebih besar. Nah, kapal itu pun mereka pun tahanan itu dipindah. Nah, jadi pada saat itu bahaya untuk berlayar itu di musim dingin itu sangat banyak ya. Ombaknya tinggi dan sewaktu-waktu bisa saja kapal ini tenggelam. Nah, waktu itu kapalnya nggak maju-maju karena ada angin sakal, angin yang berbeda arah gitu ya dengan kapal itu, sehingga ya nggak maju-maju di situ aja gitu ya. Nah, Paulus sudah ingetin Julius, dia bilang nggak aman loh berlayar di tengah cuaca buruk ini. Sebaiknya kita berhenti aja yuk ke pelabuhan terdekat sambil kita nunggu cuaca baik. Namun Julius nggak peduli karena dia merasa lah Paulus kok aman, lebih tahu jurumudi dong gitu. Jadi Julius itu nurutin jurumudi. Benar aja. Lama kemudian angin badai melanda kapal itu. Kapal terombang-ambing dan para pelaut ketakutan. Sampai-sampai mereka meliliti kapal itu dengan tali. Nah, dan karena sangat hebatnya terombang-ambing itu, mereka membuang muatan kapal. Nah, skoci-skoci yang nggak diperlukan apa gitu, dibuang semua. Nah, jadi Paulus menguatkan mereka. Nah, disuruh kumpul, yuk kita makan. Sampai-sampai ya karena terombang-ambingnya itu ngambil makanan juga mereka takut. Nah, Paulus menguatkan mereka disuruh kumpul, ayo kita makan sampai kenyang. Habis itu sisa makanan kita buang karena nanti takut ya kapalnya lebih muatan jadi tenggelam gitu ya. Nah, mereka sambil makan dan Paulus waktu makan tuh dia berdoa, mengucap syukur sebagaimana dilakukan Yesus terhadap murid-muridnya, dia tunjukkan tuh. Jadi dia juga melakukan misi ya, dia melakukan memberitakan firman Tuhan ya. Nah, kemudian mereka pelaut-pelaut itu menjadi kuat. Mereka menjadi kuat dan mereka kembali punya semangat. Nah, terus Paulus bilang, kalian tuh dengar nasihat saya, jangan takut, kapal ini memang mungkin akan terdampar. Namun Allah berjanji akan selamatkan aku dan semua orang yang bersama dengan aku di dalam kapal ini. Aku percaya akan hal itu karena malaikat Allah yang mengatakannya kepada aku. Katanya begitu. Dan benarlah, tengah malam awak kapal itu kan merasa telah dekat daratan tuh. Nah, mereka takut kapal kandas. Jadi pelaut-pelaut itu berusaha melarikan diri gitu. Paulus tahu rencana mereka. Paulus ngomong ke Julius, kalau mereka nggak tinggal di kapal ini, maka semua tidak akan mungkin selamat gitu. Julius kali ini nurut karena dia udah tahu ya, ada pengalaman Paulus ngomong ke Julius kemarin. Nah, dia bilang tidak ada seorang pun yang keluar dari kapal ini katanya. Dan dia pastikan semua penumpang berada di dalam kapal. Nah, setelah itu mereka terus lagi dan waktu siangnya Paulus ngajak semua orang untuk makan. Nah, kemudian mereka melihat ada teluk yang rata pantainya. Nah, mereka sedapat mungkin pengen mendamparkan kapal itu di teluk itu, dekat teluk itu. Tetapi ternyata mereka menabrak pusung pasir, jadi kayak pasir gitu ya, ditabrak, kandas kapalnya. Jadi kapalnya itu
kayak tenggelam gitu ya, kandas gitu, sehingga nggak bisa gerak. Nah, jadi nggak dapat gerak, hancur yang buritannya bagian belakangnya itu apa sih namanya, hancur. Nah, jadi prajurit mikir, wah kalau hancur begini berarti semua akan itu ya, akan keluar semua dari kapal itu ya. Jadi mereka itu prajurit itu pengen membunuh tahanan aja supaya jangan ada satu orang pun melarikan diri dengan berenang. Namun Julius ini pengen si Paulus selamat gitu ya. Nah, mereka terjunlah ke laut, terus udah itu mereka berenang. Nah, jadi Julius perintahkan, ayo yang bisa berenang duluan. Nah, memang benar duluan, tetapi yang nggak bisa berenang pakai itu aja pecahan kapal gitu ya, pakai papan. Benar aja mereka selamat lagi, ada penyertaan Tuhan lagi terhadap Paulus. Mereka selamat lagi dan mereka terdampar di Pulau Malta. Di sana juga disambut oleh gubernurnya dengan baik. Mereka disambut dengan baik dan mereka tinggal di sana selama 3 bulan. Nah, pada waktu itu ada ayahnya gubernur itu sedang sakit. Paulus mendoakannya dan sembuh. Nah, karena itu sembuh, hubungannya jadi baik ya. Dan masyarakat di sana banyak yang datang kepada Paulus oleh anugerah Allah. Ya, yang datang kepada Paulus karena sakit ya, oleh anugerah Allah mereka juga disembuhkan. Ya, nah setelah 3 bulan mereka berangkat dari Pulau Malta itu karena tujuannya memang ke Roma. Ya, kali ini perjalanan Paulus itu sangat baik ya, menjadi lancar ke Roma. Di Roma dia ketemu jemaat-jemaat yang sudah ada di situ, jemaat-jemaat yang sudah dibentuk Paulus juga, dia disambut baik. Dan Paulus hebatnya lagi, di sana Paulus tidak dijadikan tahanan di penjara begitu, tetapi dia boleh tinggal menjadi kayak tahanan rumah. Jadi dia tinggal di rumah yang disewanya dan hanya ada satu prajurit yang menjaganya. Dan dia diperbolehkan menerima tamu dan dia menceritakan tentang firman Tuhan terus, tentang imannya kepada para tamu ini. Banyak yang percaya, bukan hanya Yahudi, tetapi juga non-Yahudi. Dan firman Allah digambarkan di Santoro, Italia itu, di kota Roma itu. Nah, dan sampai sekarang pun firman Allah juga disebarkan di seluruh dunia. Duh, adik-adik, bayangkan ya, karena Rasul Paulus memberitakan itu dan kita juga mendengarkan tentang firman Allah itu, sampai sekarang kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang selamatkan, kita menjadi orang yang benar-benar terpilih untuk mendengarkan firman Tuhan itu. Demikian adik-adik, bagaimana penyertaan Allah terhadap Paulus di tengah-tengah kesulitannya. Di tengah-tengah kesulitan kita pun Allah tetap menyertai kita juga. Kita juga bisa menjadi misionaris. Mungkin misionaris kita saat ini tidak pergi ke negeri-negeri lain, tetapi kita bisa melakukan melalui sosial media yang kita gunakan, melalui aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Jadi adik-adik, kalau kamu punya talenta yang untuk memberitakan firman Tuhan, lakukanlah adik-adik. Di tengah keterbatasan kita nggak bisa ke sana menemuin orang-orangnya, tetapi kita bisa menemui melalui sosial media, melalui aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Kita bisa membuat konten-konten yang memberkati, konten-konten yang memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus sehingga orang mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini, dan kiranya firman ini bisa menjadi berkat dan inspirasi bagi adik-adik untuk dapat terus memberitakan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami sungguh-sungguh mendapat inspirasi supaya kami dapat memberitakan firman Tuhan melalui apapun yang ada teknologi sekarang, sehingga kami dapat menjangkau orang lain dan orang lain juga dapat mendapat berkat dengan firman Tuhan itu. Kami juga Tuhan mau menjadi pelaku yang baik dalam firman Tuhan melalui tingkah laku kami sehingga kami juga menjadi teladan dan Kristus terlihat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Urapi kami senantiasa dalam kehidupan kami sehari-hari ini ya Tuhan, dan kami tetap terpaut kepada Tuhan dan izinkan kami Tuhan untuk tetap
melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Baik, diulangi adik-adik, Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Baik adik-adik, silahkan dihafalkan ya. Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah kakak tahu nih, pasti adik-adik pernah mengalami masa sulit. Ya tidak adik-adik? Nah, sekarang adik-adik bisa menuliskan pengalamannya, bagaimana adik-adik percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam masa sulit tersebut. Adik-adik tulis ya di secari kertas. Nanti kakak akan tanyakan di grup orang tua, di grup WA. Oke adik-adik, jangan lupa ya, dan beri kesempatan untuk adik menulis di dalam kertas. Oke? Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong Mama dan Papa untuk mentransfer ke nomor rekening ini. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya adik-adik, nyanyi persembahan judulnya Aku Mau Memberi. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah membuka persembahan kami ya Tuhan. Berkati semoga persembahan ini bisa dipakai di luar sana dan bisa berbagi-bagi. Makasih Tuhan. Sekarang juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati supaya persembahan ini bisa dipergunakan dengan baik. Makasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Adik-adik tetap ingat-ingat firman Tuhan ya. Sebelum kita tutup ibadah kita, kakak ingin menyampaikan lagi fokus pelajaran kita hari ini. Kita belajar bertumbuh dalam mempercayai dan menaati Tuhan Yesus, bersandar pada penyertaan dan kuasanya di dalam hidup kita. Ingat ya adik-adik. Nah, sekarang
Yuk, kita bangkit berdiri dengan semangat kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Yuk, kita duduk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sudah di akhir ibadah kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami yang tidak ada habis-habisnya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu, agar mereka juga tetap senantiasa ya Tuhan untuk setia kepada Engkau. Dan kami percaya ya Tuhan, di dalam setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan, tetap mengingatkan kami untuk kami dapat hadir di ibadah kami untuk minggu depan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, supaya kami tetap selalu sehat di dalam masa-masa COVID-19 ini ya Tuhan. Ampunkan doa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, sukacita selalu. Bye.